Baiklah anak-anakku semua, pagi ini kita akan belajar kembali, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Di pagi ini tema kita adalah adab berteman. Anak-anakku semua, apakah kalian punya teman? Punya dong, kalian pasti punya teman. Ada yang tahu apa arti teman? Baiklah anak-anakku semua, teman disebut juga kawan. Teman atau kawan artinya hubungan antara dua orang atau lebih yang saling membantu, mempercayai, menghargai, serta saling mendukung. Teman yang baik adalah yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, bukan teman yang mengajak kepada keburukan. Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih teman yang baik. Dalam berteman, ada adab-adab yang harus dijaga supaya pertemanan menjadi baik dan harmonis. Adab berteman sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adab-adab dalam berteman. 1. Menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Anak-anakku semua, gembira artinya bahagia, bangga, senang. Maka apabila berjumpa dengan teman, tunjukkanlah rasa bahagia, rasa gembira, rasa senang dengan memberikan senyuman. Tidak menunjukkan perasaan sedih ketika berjumpa kepada teman. Adab berteman yang kedua adalah mendahulukan mengucapkan salam. Salam berasal dari kata bahasa Arab, yaitu salima yaslamu salamatan, yang artinya selamat dan bahagia. Ada yang tahu bagaimana bunyi ucapan salam? Baiklah anak-anak, bunyi ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Seorang teman tidak sungkan-sungkan untuk mendahului mengucapkan salam, karena dengan mendahulukan mengucapkan salam kepada teman, Allah memberikan pahala kepadanya. Hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah, dan yang menjawab salam maka hukumnya adalah wajib. Adab berteman yang ketiga adalah ramah dan lapang dada ketika duduk bersama teman. Anak-anakku, yang dimaksud sikap ramah yaitu suka senyum, sopan santun, saling menghormati, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih dan lain sebagainya. Sikap ramah perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi karakter pribadi yang lebih baik. Lapang dada artinya tidak membeda-bedakan dalam berteman, baik kaya atau miskin, menerima ia dengan ikhlas tanpa adanya perbedaan. Adab berteman yang keempat adalah memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat saat sedang berbicara. Apabila teman sedang berbicara, hal yang paling utama adalah mendengarkan
serta memperhatikan sampai ia selesai berbicara, agar apa yang diucapkan dapat dipahami. Sikap ini menunjukkan rasa hormat terhadap teman. Hal-hal yang bisa merusak pertemanan supaya dihindari, agar pertemanan menjadi baik dan harmonis. Baiklah anak-anakku semua, tetap semangat ya untuk mendengarkan materi tentang adab berteman. Baiklah anak-anak, adab berteman yang kelima adalah menceritakan hal-hal yang baik. Anak-anakku semua, apabila kita bercerita kepada teman kita, maka ceritakanlah hal-hal yang baik. Tidak usah menceritakan hal-hal yang buruk. Karena kenapa? Kalau misalnya kita menceritakan hal yang buruk, kalau kita ceritakan hal yang buruk, maka dapat menimbulkan rasa malu, rasa tersakiti, atau menyinggung perasaan. Jadi, ketika bertemu dengan teman, maka ceritakanlah hal-hal yang baik. Hal seperti ini bisa dijaga dengan baik. Tentu hubungan pertemanan akan menjadi tetap kuat. Adab berteman yang keenam adalah tidak memotong pembicaraannya dan memanggil dengan nama yang ia senang. Anak-anakku semua, apabila teman sedang berbicara, maka kita sebaiknya mendengarkan, tidak memotong pembicaraan. Hal ini untuk menghormati teman kita. Begitu juga ketika kita memanggil teman, maka sebaiknya panggillah dengan panggilan yang ia senangi, atau juga memanggil namanya. Anak-anakku semua, adab berteman yang ketujuh adalah saling menasehati. Pengertian saling menasehati adalah saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran juga dalam kesabaran. Nasihat sendiri dimaknai, diartikan sebagai suatu ajaran, anjuran, atau pelajaran yang sifatnya baik. Bentuk dari nasihat itu bisa berupa petunjuk, peringatan, ataupun teguran. Sebagaimana seorang muslim yang baik hendaknya saling mengingatkan dan menasehati dalam kebenaran, bukan menasehati dalam keburukan. Adab berteman yang ke-8 adalah saling tolong-menolong. Tolong-menolong dalam bahasa Arab adalah ta'awun. Ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa, bukan tolong-menolong dalam hal keburukan. Jadi anak-anakku semua, apabila ada teman dalam kesusahan, maka yang harus kita lakukan adalah menolongnya. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Pagi ini kita sudah belajar tentang adab berteman.
harapan Bapak kepada kalian semua, apabila berteman maka harus menjaga adab-adab sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab berteman yang pertama adalah menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Yang kedua adalah mendahului mengucapkan salam. Yang ketiga adalah ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Yang keempat, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat di saat sedang berbicara. Yang kelima adalah menceritakan hal-hal yang baik. Yang keenam, tidak memotong pembicaraannya dan memanggil nama teman yang ia senangi. Yang ketujuh, saling menasehati. Dan yang kedelapan adalah saling tolong-menolong. Jadi kepada anak-anakku semua, kalian praktekkan adab berteman ketika kalian berteman dengan teman-teman kalian.